Datang tuh ke dokter, Pak dokter, gimana ini? Kata dokter, mohon maaf ibu kayaknya nggak bisa normal ini. Lah emang apa? Cabang bayinya gede, pinggulnya kecil. Terus gimana? Sesak. Waduh, datang ke Pak Raji. Sampai rumah Pak Raji, lihat nih. Ini orang zaman dulu gak pintar tapi benar. Sampai rumah Pak Raji nasehatin. Apa kata Pak Raji? Tenang aja Neng, wanita ditakdir Allah buat hamil. Urusan normal nggak normal serahkan kepada Allah. Bener nggak nih? Bener nih. Itu Pak Raji masuk kamar, dia wudu, dia sholat, bapak ibu, dia zikir. Selesai zikir, dia keluar, dia usap-usap perempuan yang lagi ngengkang aja begitu ya. Dia usap-usap, dibacain ayat. Padahal ayatnya nggak nyambung, tapi dijabah sama Allah, dibacain. Surat Al-Fil ya, itu kan menjelaskan tentang bagaimana Allah menghancurkan tentara bergajah, betul lah. Sama para dibaca Quran. Ini Quran ada kata-kata bukan nih. Al-Quran nggak mungkin bohong. Al-Quran pasti ada mujizatnya ini. Dibacain sama orang yang kelahirannya susah. Ada taruh kayak masalah bukan, bukan normal loh. Betul nggak? Orang zaman sekarang betul datangnya ke bidan, takut datangnya ke dokter, tapi dia lupa nggak datang kepada Allah. Tuh, pasti orang zaman sekarang banyak yang pintar tapi kagak benar. Orang zaman dulu imam bocah aja baca sholawat, betul nggak? Baca sholawat imam bocah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lama-lama bocahnya pulas, betul nggak? Orang zaman sekarang imam bocah bukan sholawat, nyanyi. Jangan kau anaknya bisa pakai sekolahin. Bagaimana biar anak-anak benar? Tanamkan pendidikan agama. Kalau orang zaman dulu mah nggak pinter-pinter, sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi, tapi hidupnya pada bener. Beda sama orang zaman sekarang. Orang sekarang banyak yang pinter-pinter, tapi hidupnya pada kagak bener. Contoh, orang zaman dulu tuh kalau orang hamil, larinya kemana? Dukun, ke Pak Haji, betul nggak? Kalau orang zaman sekarang hamil larinya kemana? Ke bidan, ke dokter. Ini saya mau tanya, dokter sama Pak Haji pinteran mana? Pinteran dokter mah kuliah. Tapi yang dokter nggak bisa, Pak Haji bisa. Datang tuh perempuan hamil, orang hamil kan jalanan nantang begitu jangan. Datang tuh ke dokter, Pak dokter, gimana ini? Kata dokter, mohon maaf ibu kayaknya nggak bisa normal ini. Lah emang apa? Cabang bayinya gede, pinggulnya kecil. Terus gimana? Sesak. Waduh, datang ke Pak Haji. Sampai rumah Pak Haji, lihat nih. Ini orang zaman dulu gak pintar tapi bener. Sampai rumah Pak Haji nasehatin. Apa kata Pak Haji? Tenang aja Neng, wanita ditakdir Allah buat hamil. Urusan normal nggak normal serahkan kepada Allah. Bener nggak nih? Bener nih. Itu Pak Haji masuk. Bukan normal loh. Betul nggak? Orang zaman sekarang betul datangnya ke bidan, cakep datangnya ke dokter, tapi dia lupa nggak datang kepada Allah. Tuh. Pasti orang zaman sekarang banyak yang pintar tapi kagak bener. Orang zaman dulu imam bocah aja baca sholawat, betul nggak? Baca sholawat imam bocah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lama-lama baca. Oh itu saya baca kitab nggak pernah saya dengar ada kitab dari mana itu. Cuman utang saya baca dan doa itu manjur. Doanya gimana? Kedebong keras. Abong kagak waras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditiup tuh sama lubang tuh airnya tuh. Minum. Disuruh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Usil lah. Susah nih ceramah tekor begini nih.
Jamaah main aus-aus. Gimana aja Pak Ustadz lah nyari akal ya. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Dengan keberkahan sholawat, dengan keberkahan yang namanya orang-orang zaman dulu walaupun gak terlalu pintar, tapi hidupnya pada benar. Itu yang pertama. Kalau kita cinta karena Allah, insya Allah iman kita meningkat. Amin ya Rabbal. Kita jam berapa ini ya? Lanjut nih. Lanjut dikit lagi deh ya. Ini peringatan Isra Mi'raj. Hikmah daripada Isra Mi'raj adalah nantinya Nabi SAW mendapatkan perintah yang namanya ibadah sholat. Haram Aqsa itu perjalanan horizontal, Aqsa ke Arsy itu perjalanan vertikal. Ketika Nabi SAW berangkat dicuci. Ini isyarat kalau kita mau menghadap Allah harus bersih hati kita. Makanya kalau kita mau sholat kita wudhu dulu, betul lah. Sholat itu penting Bapak Ibu. Apa bedanya monyet sama manusia? Hah? Monyet makan nggak? Manusia makan. Monyet minum? Manusia minum. Monyet tidur? Manusia tidur. Tapi manusia sholat, monyet sholat nggak? Berarti kalau ada manusia kagak sholat, saya ngomong gitu ya. Kalau Bapak Ibu tiap hari tidur sama suaminya, kelon-kelonan sama suaminya kagak sholat, berarti tiap malam kelon-kelonan sama suami itu. Monyet. Awas hati-hati nih, sholat. Sebab kuncinya kalau kita pengen dijaga oleh Allah, kuncinya jaga sholat kita. Kalau kita pengen disempurnakan rezekinya oleh Allah, sempurnakan ibadah sholat kita. Insya mereka udah pada tua, pada mau sembahyang. Mudah-mudahan selesai Isra Mi'raj ini, tingkatin iman kita dengan sholat yang terbaik. Amin. Ya, sholat jamaah terutama di masjid paling enak. Kalau di sini sholat jamaah, insya Allah ya jangan ditanya kan di rumah. Di sholat jamaahnya begitu di sini jangan ditanya. Jangan ditanya udah paling mau subuh sampai keluar. Masya Allah, mudah-mudahan tingkat ibadah kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sholat, ngaji, betul. Di masjid kan ada pengajiannya ya. Udah tutup udah? Belum ya? Ada semangat ngajinya. Sebab Bapak Ibu kita nih ngaji ya. Walaupun misalnya udah pernah dibahas, minimal datang ke majelis taklim berkah Bapak Ibu. Seminggu penuh kita kerja, kita bisnis, kita usaha, minimal seminggu sekali kita ngaji di masjid. Tabarukan, nyari berkah. Kalau ngaji insya Allah, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang paling hebat ngaji ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di mana-mana ngaji paling ramai dia. Tahu kenapa? Ada seragamnya. Ada seragamnya, memang. Ya, kalau bapak-bapak ngaji dia ramai, kuncinya kasih seragam. Kalau bisa pakai bag di sini, ya begitu. Cuman kadang-kadang masya Allah, kalau ibu-ibu ngajinya ramai, ngobrolnya. Dia mah kalau udah nggak cocok sama ustadznya datang diomongin. Datang ustadznya gendut, diomongin. Gendut amat namanya, jarang puasa kali dia, begitu. Giliran datang ustadznya kurus, bagai kampreng, diomongin lagi. Ini kan dalam itu. Total banget. Giliran datang ustadznya ganteng, keren, model kayak saya. Masalah bodoh. Ibu-ibu di belakang pakai moto, tulis di Facebooknya, nggak pantas jadi ustaz ini artis dia. Giliran datang ustaznya jelek, ibu-ibu di belakang ustaz amin jelek amat loh. Kalau bapak-bapak orang ngajinya nggak ramai nggak ramai. Kalau bapak-bapak ngajinya khusyuk dia mah, nggak ngobrol. Dia kalau udah datang ke masjid berjiwa, kepalanya tunduk.
Kadang-kadang kalau kita bilang begitu, Ustaz begitu ngomong, Pak, ini kadang pada dengerin kita, ini pada tidur, apa kata dia? Ustaz, ceramah-ceramah aja, begitu. Urusan nyantuk modalitas, Masya Allah. Emang itu urusan ngaji mau begitu, ya. Makanya mudah-mudahan dengan peringatan Isra Allah kuatkan iman dan Islam kita. Dan kita semuanya cinta kepada segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan pemilu berjalan, berbeda boleh, asal jangan pada marahan. Kita cintanya karena Allah. Sebab pusing ngurusin politik mah. Kemarin di musuhan, sekarang berteman. Udah repot, udah topeng semuanya itu. Makanya kita semuanya udah ya kuatin iman kita, kuatin ketakwaan kita dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu baru satu tuh. Kedua ketiga keempat belum punya. Ini mohon maaf ya karena waktu. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Undang lagi nanti kita bisa ya mudah-mudahan kita berdoa aja lah ya, semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat cita-cita Allah kabul hajat cita-citanya, Allah berkahi rezeki kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, Allah panjangkan usia kita dalam ibadah, Allah berkahi rezeki kita agar kita bisa berangkat haji umroh, kita bisa tawaf keliling Ka'bah, kita bisa sa'i baina Shafa wal Marwah, dan kita pulang ke Indonesia bisa beli rumah sama tanah. Nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.